Dapur Eva Risa buat croissant bread dengan rasa pandan susu yang enak. Tonton videonya agar teman-teman di rumah bisa buat. Langkah pertama, siapkan wajannya dan tuang air ke dalam wajan. Nyalakan apinya. Lalu tuang tepungnya ke dalam wajan. Teman-teman, di sini saya menggunakan wajan anti lengket, jadi agar memudahkan untuk membuat tongzongnya ya. Jika sudah seperti ini, sudah merata, lalu angkat dan diamkan kurang lebih 1 jam, lalu lanjut lagi. Bahan-bahan yang saya pakai di sini adalah tepung terigu, susu bubuk ragi, pasta pandan, susu UHT, gula pasir yang sudah saya haluskan, garam halus, mentega, dan ini adalah tangsong yang sudah didiamkan 1 jam. Oke guys, kita buat ya. Langkah pertama, siapkan wadahnya dan tuang tepung terigu ke dalam wadah. Lalu tambahkan ragi dan susu bubuk, tuang ke dalam tepung terigu. Tambahkan gula halus. Gunakan spatula agar bahan ini dapat tercampur rata. Lalu tambahkan tangsongnya, tuang ke dalam tepung terigu. Tambahkan susu UHT. Aduk menggunakan spatula atau boleh juga menggunakan tangan. Jika teman-teman di rumah memiliki mixer roti, boleh langsung diadon menggunakan mixer roti ya. Adon adonan ini sampai setengah kalis. Jika sudah setengah kali seperti ini, lalu tambahkan garam halus dan mentega, tuang ke dalam bahan adonan. Dan gunakan kembali tangan agar adonan ini dapat kalis elastis sampai batas tahap window pane. Teman-teman, di sini saya menggunakan tangan terlebih dahulu, lalu saya akan melanjutkan menggunakan hand mixer roti sampai dia benar-benar kalis sampai di batas tahap window pane. Jika adonan ini sudah terlihat shining, matikan hand mixernya lalu cek adonan ini. Teman-teman, yang dimaksud dengan tahap window pane adalah pada saat adonan ditarik, tidak putus, dan terlihat transparan seperti di dalam video ini. Itulah yang disebut dengan tahap window pane stage. Teman-teman di rumah bisa mengerti seperti ini ya. Setelah itu lanjut lagi. Bulatkan adonan ini kembali atau rapikan dan istirahatkan adonan ini kurang lebih 30 menit. Tutup menggunakan kain agar adonan ini tidak mudah kering ya. Setelah 30 menit, buka kembali dan ambil adonan seperti di dalam video ini. Adonan ini saya akan timbang terlebih dahulu. Teman-teman, di sini saya akan membuat roti tangsong dengan 2 macam. Jadi saya timbang dulu dan bagi menjadi 3 bagian. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini. Lakukan sampai semua selesai.
Setelah adonan sudah dibulatkan dan ditimbang, jangan lupa untuk ditutup kembali menggunakan kain agar adonan ini tidak mudah kering. Lalu ambil adonan pertama. Di sini ukuran beratnya 200 gram dan saya akan menambahkan pasta pewarna pandan. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini, lakukan sampai dia merata ya. Bisa juga menggunakan hand mixer agar adonan dan pewarna pasta pandannya bisa merata. Lalu gunakan rolling pin untuk memipihkan adonan pertama. Ikuti langkah-langkahnya seperti di dalam video ini. Jika sudah pipih seperti ini, lalu sisihkan dan ambil adonan yang paling berat, yang paling besar, lalu pipihkan menggunakan rolling pin. Setelah adonan kedua sudah dipipihkan seperti di dalam video ini, lalu ambil adonan yang pasta pandan dan letakkan di atas adonan kedua seperti di dalam video ini dan lipat. Ikuti langkah-langkahnya seperti di dalam video ini ya. Setelah dibungkus seperti di dalam video ini, ambil rolling pin dan pipihkan. Ikuti langkah-langkahnya seperti di dalam video ini. Setelah dipipihkan menggunakan rolling pin, lalu lipat kembali adonan ini karena rotinya akan berlapis-lapis. Ikuti langkah-langkahnya ya, teman-teman. Teman-teman, di sini saya melipat adonan ini sebanyak 4 kali agar adonan ini seperti croissant bread yang ada dijual di toko-toko. Nah, di sini adonannya sudah pipih dan ambil penggaris karena adonan ini saya akan garis membentuk seperti segitiga. Ikuti langkah-langkahnya seperti di dalam video ini ya. Setelah adonan ini sudah dibentuk dan digaris seperti bentuk segitiga, lalu potong di bawahnya dan digulung. Ikuti langkah-langkahnya seperti di dalam video ini. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini, lakukan sampai semua selesai ya. Setelah semua adonan sudah dibentuk seperti ini,
Lalu istirahatkan adonan ini kurang lebih 1-2 jam ya. Lalu lanjut lagi untuk membuat adonan kedua. Untuk adonan kedua di sini beratnya 150. Jadi adonan ini saya akan membagi menjadi 50 menjadi 3 bagian. Ikuti langkah-langkahnya seperti di dalam video ini ya. Setelah adonan sudah dibulatkan semua, jangan lupa ditutup kembali menggunakan kain ya. Lalu ambil adonan pertama dan pipihkan. Teman-teman, di sini saya akan membuat roti gulung menggunakan buah sukade warna-warni dan menggunakan kismis. Teman-teman di rumah bisa mengikuti langkah-langkahnya seperti di dalam video ini ya. Setelah adonan sudah diolesi dengan margarin, lalu tambahkan buah sukade atau taburi di atasnya dan buah kismis. Lalu lanjut lagi, gulung adonan ini seperti di dalam video ini. Lalu sobek di tengahnya seperti di dalam video ini. Dan putar balik arah adonan ini, ikuti langkah-langkahnya seperti di dalam video ini. Lakukan sampai semua selesai ya. Setelah adonan sudah di-proofing 1-2 jam, olesi dengan susu UHT dan adonan ini siap untuk di oven ya. Panaskan oven terlebih dahulu dengan suhu 170. Lama waktu untuk oven roti ini kurang lebih 25 menit ya. Di sini saya menggunakan oven tangkri, jadi disesuaikan dengan oven masing-masing ya, teman-teman. Jika adonan rotinya sudah matang dan wangi, lalu angkat rotinya dan lanjut lagi. Teman-teman, yang terakhir adalah jangan lupa untuk olesi rotinya menggunakan butter atau margarin ke semua roti ya, agar kulit rotinya terlihat mengkilat. Dan tada, ini dia guys, roti croissant breadnya sudah jadi dan roti gulungnya sudah jadi seperti ini. Enak banget dan wangi dan warnanya juga cantik. Sebelum saya mencicipi roti yang sudah saya buat, saya akan melihat-lihat dulu roti yang sudah saya buat. Di sini warnanya juga cantik banget karena saya menggunakan pasta pandan dan rasa susu ya pastinya. Dan saya mengambil roti yang saya buat ini kedua, roti gulung menggunakan buah sukade dan kismis. Sebelum saya mencobanya, saya tekan-tekan pencet dulu, ternyata rotinya ini berasa empuk ya. Oke guys, sekarang saya akan potong roti ini menggunakan pisau roti dan saya akan melihat di dalamnya seperti apa. Dan hasil di dalamnya seperti ini, cantik banget, padat dan bulatnya juga bagus dan dagingnya juga terlihat berlapis-lapis ya, seperti croissant yang ada di toko-toko. Nah, teman-teman lihat sendiri kan rotinya ini terlihat sekarang empuk. Saya akan mensobek rotinya karena saya akan melihat daging roti ini. Dan rasanya, rasa pandan dan rasa susu. Dan teman-teman bisa lihat rotinya ini terlihat empuk ya. Oke guys, semoga resep dan tutorial ini boleh bermanfaat. Jika bermanfaat, cukup like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah nonton.